Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Ibu Pendeta Linku Buwael di hari yang baru ini. Kita akan mendengarkan renungan di hari yang baru ini yang terambil dari Alkitab Titus pasal yang pertama ayat yang keempat. Tetapi sebelumnya Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, marilah kita berdoa, kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus menuntun kita masuk dalam renungan di hari yang baru ini. Marilah kita berdoa. Sucikanlah kami Tuhan, tuntunlah kami Tuhan untuk terus merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan kami tetap berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Dan nanti pada saatnya mereka mendengarkan renungan ini, Tuhan berkati, tuntun, dan urapilah mereka Bapa. Pujilah Tuhan dengan kasih-Mu, dan kami tetap berharap bahwa kasih-Mu terus menuntun akan kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca dari Alkitab dari Titus pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tema di hari yang baru ini saya angkat. Tema ini ialah jadilah pengikut yang setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Titus adalah teladan yang baik bagi semua orang. Setiap orang termasuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya perlu mengembangkan sifat bisa dipercaya dan bisa juga diandalkan. Rasul Paulus menyatakan bahwa Titus hidup di dalam roh. Paulus bangga memiliki seorang teman yang bisa melakukan tugas dan dapat menyelesaikan dengan baik. Menjadi pengikut yang setia, pertama-tama kita harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan dan sesama. Alkitab sangat jelas dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Semua orang, khusus anak-anak Tuhan, kita merindukan damai sejahtera agar bisa membina orang lain dengan sukacita untuk terus setia sebagai pengikut Kristus, agar kita membangun hubungan kerjasama yang baik sebagai pelayan antara sesama manusia dengan Tuhan. Jadilah pengikut yang setia. Kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus menjamin keselamatan kita. Roh Kudus menuntun dan memberi pertolongan di sepanjang jalan kehidupan. Setia menjadi pengikut Kristus, Allah akan memberi damai sejahtera dalam diri kita sebagai pengikut-pengikutnya untuk menghasilkan hubungan yang sempurna baik dengan Allah maupun dengan sesama.
Menjadi pengikut yang setia adalah kita mengabdikan diri kepada Allah. Dalam pembacaan 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi pengikut-pengikut yang setia untuk terus melayani dan memberitakan firman Allah dimanapun kita berada. Tuhan pasti menolong kita, menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk kita tetap setia mengikut Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.